Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rizky Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan final project dari tugas aplikasi basis data yang bertema rental mobil. Nama dari anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Azahra Azlia Koisarawati, yang kedua saya sendiri Eka Rizky Rahmawati, yang ketiga Sintani Rafikoh, dan yang keempat ada Abelita Da Costa. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Berikut adalah komponen-komponen dari basis data, yaitu 1. Data, hardware, software, dan user. Yang dimaksud data adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Lalu yang kedua ada hardware, yaitu perangkat keras yang berperan sebagai pendukung operasi pengelolaan data. Yang ketiga ada software. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Yang terakhir ada user atau pengguna. Komponen basis data yang ini ialah pengguna atau user. Pengguna ini bisa dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data, dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah tujuan penggunaan basis data, yaitu 1. Mencegah dan redundansi dan inkonsistensi. Yang kedua, mempermudah melakukan akses terhadap data. Yang ketiga, data isolasi. Yang keempat, mencegah concurrent access anomali. Yang terakhir adalah masalah keamanan data. Berikutnya adalah kekurangan database, yaitu 1. Mahal dalam implementasinya. 2. Rumit atau kompleks. 3. Penanganan proses recovery dan backup yang cukup sulit. Yang terakhir ada kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Lalu ada kelebihan dari database, yaitu 1. Terkontrolnya kerangkapan data. 2. Terpeliharanya keselarasan data. 3. Data dapat dipakai secara bersama-sama. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Yang terakhir, terpelihara integritas data. Slide berikutnya adalah tujuan dari database rental mobil, yaitu 1. Untuk mengetahui sistem penyewaan rental mobil. Yang kedua, untuk menghasilkan sistem informasi penyewaan rental mobil. Yang ketiga, untuk mengetahui pengujian sistem informasi penyewaan rental mobil. Yang keempat, untuk mengimplementasikan sistem informasi penyewaan rental mobil. Berikutnya adalah Entity Relational Diagram atau ERD. ERD adalah atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Jadi ERD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Berikut adalah tahapan-tahapan dari ERD, yaitu 1. Ada entitas. Entitas yang ini berisi rental, mobil, dan customer. Yang kedua, atribut. Atribut ini berisi dari rental, yaitu KTP sebagai primary key, nama, nomor telepon, alamat, jumlah mobil. Yang kedua ada mobil yang berisi kode mobil termasuk dalam primary key, merek, tahun buat, dan model. Yang ketiga ada customer yang berisi nomor ID yang termasuk dalam primary key, jenis ID, tanggal kembali atau derivatif, tanggal sewa atau derivatif, biaya, derivatif, denda, termasuk dalam derivatif. Yang terakhir ada relasi. Relasi di sini yaitu punya dan sewa. Baik, di sini terdapat 3 entitas, yaitu entitas rental, entitas mobil, dan entitas customer.
Entitas rental memiliki 5 atribut, yaitu KTP, nama, nomor telepon, alamat, dan jumlah mobil. Punya adalah hubungan relasi dari entitas rental dan entitas mobil. Entitas mobil memiliki 4 atribut, yaitu kode mobil, merek, tahun buat, dan model. Sewa adalah hubungan relasi antara entitas mobil dan entitas customer. Relasi sewa memiliki 6 atribut, yaitu biaya, denda, nomor sewa, tanggal kembali, tanggal sewa, dan jenis ID. Lalu yang terakhir ada entitas customer. Entitas customer terdapat 6 atribut, yaitu nomor identitas, jenis identitas, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya adalah LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari antar himpunan entitas. Dapat disimpulkan bahwa LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalitas. LRS dari rental mobil, yaitu 1. Agen rental dengan mobil konsumeni, yaitu satu agen rental dapat memiliki banyak mobil. Satu mobil hanya dimiliki satu agen rental. 2. Agen rental dengan customer konsumeni, satu agen rental dapat memiliki banyak customer. Satu customer hanya memiliki satu agen rental. Pada tabel rental terdapat KTP, nama rental, nomor telepon, alamat, jumlah mobil. Tabel mobil terdapat kode mobil, merek, tahun buat, dan model. Tabel selanjutnya adalah nomor sewa, jenis ID, tanggal kembali, tanggal sewa, biaya, dan denda. Dan pada tabel selanjutnya ada nomor ID, jenis ID, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Ini adalah pembuatan database menggunakan command prompt. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis Linux Operation System pada Windows OS untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online maupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai perintah yang dimasukkan oleh user. Di sini saya akan menjelaskan bagian di database. Sebelum masuk ke command prompt, kita harus mengaktifkan dulu XAMPP-nya atau localhost-nya. Yang kedua, kita masuk ke command prompt, ketik cd c.2 garis miring. Setelah itu, kita ketik XAMPP mysql bin mysql.exe uroot. Setelah itu semua, kita akan masuk ke dalam database MariaDB. Setelah masuk ke dalam database MariaDB, kita bisa membuat database baru yang bernama rental mobil. Setelah membuat database rental mobil, kita gunakan dengan cara menggantinya menggunakan perintah use rental mobil. Secara otomatis database akan terganti. Setelah database terganti, kita akan membuat tabel mobil. Di dalam tabel mobil ini berisikan kode mobil yang menjadi primary key pada tabel tersebut atau kunci utama. Yang kedua ada jenis, yang ketiga ada plat, yang keempat ada warna, yang kelima ada tahun, dan yang keenam ada harga. Setelah membuat tabel mobil, kita lanjutkan dengan membuat tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ini, kita akan mengisi atau ada isi dari tabel pelanggan ini adalah nomor registrasi yang menjadi primary key-nya, nama, alamat, jenis kelamin, telepon. Setelah membuat tabel pelanggan, kita akan membuat tabel penyewa. Di tabel penyewa ini berisikan nomor sewa, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, mobil, layanan, jaminan, tanggal pesan, tanggal kembali, DP, biaya,
yang menjadi primary key. Yang menjadi primary key-nya adalah nomor sewa. Setelah itu, kita akan menampilkan tabel apa saja yang ada di dalam database dengan menggunakan perintah show. Setelah menggunakan perintah show table, otomatis ada apa aja sih tabel yang ada di dalam database rental mobil akan muncul, seperti ada tabel mobil, pelanggan, dan penyewa. Setelah itu di dalam tabel mobil kita akan menambahkan value-nya atau isinya 44 WZ. Ini plat nomornya Honda Jazz. Ini merek mobilnya RI4. Warnanya ada merah, keluaran tahun 2018 dengan biaya 500.000 untuk menyewanya. Dan yang kedua, kita akan menambahkan data pada tabel pelanggan dengan value nomor 123 nomor registrasinya. Yang kedua ada nama, ada alamat, jenis kelamin, dan nomor teleponnya. Setelah itu kita akan menambahkannya itu dengan perintah insert. Insert itu otomatis akan menambahkan data atau value yang akan kita masukkan ke dalam tabel yang akan kita buat. Yang ketiga ada tabel penyewa. Kita gunakan perintah insert into penyewa dengan value umur 46 tahun, atas nama Rita, jenis kelamin wanita, alamatnya dari Kerawang, nomor HP, mobil yang akan digunakan, jaminannya menggunakan KTP. Dia akan menggunakan mobil tersebut untuk keluar kota dari tanggal 10 Agustus 2019 sampai tanggal pengembalian di tanggal 17 Agustus 2019 dengan DP 150.000 dan pelunasan biaya 700.000. Setelah itu kita bisa menggunakan perintah select untuk memilih data yang ada di dalam tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.